Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Santi. Kita lanjutkan pembahasan soal TOEFL ya. Sekarang sudah part 15 dari total 16 bagian soal written expression. Dan bagi teman-teman dan adik-adik yang mau memesan ebook kumpulan soal-soal TOEFL yang dibahas di channel ini beserta pembahasannya, di bagian akhir akan Miss kasih tahu cara memesannya. Oke, sekarang lanjut aja kita bahas soal ini. Sekarang ada 12 soal ya. Nomor 1, kita lihat di sini. Kita cari jawaban yang salah ya. Ini ada was, ada tahun lampau ya, 1960-an. Berarti udah cocok ya, tahunnya lampau, ini to be-nya bentuk lampau. Maka ini benar, udah cocok. Kemudian ada Miss Sivas, kemudian cinema. Ingat ya, kalau menjawab soal TOEFL written expression seperti ini, lihat kata sebelum dan sesudah yang digaris bawahi. Jadi sebelum mischievous ini ada of, setelahnya ada n. Nah, n ini bisa kita jadikan acuan. N ini berarti dia membentuk paralel. Kata sebelum n dan sesudah n itu harus setara ya. Ini mischievous. Always ujungnya biasanya dia adalah kata sifat. Oke, kita lihat kata setelah n, celebration. Kalau ion ujungnya berarti dia adalah kata benda. Biasanya kata benda. Maka ini tidak paralel dia. Tidak sama. Untuk menjadikan dia paralel berarti mischievous ini harus kita jadikan kata benda. Harus kita jadikan noun. Karena ini adalah noun. Maka yang ini harus kita jadikan noun dia. Jadi caranya tambahkan aja nest di sini. Oke, maka yang salah di sini adalah C. Untuk opsi D, ini ada N lagi. Cinema itu noun ya. Music noun, arts juga noun. Maka ini benar. Jadi nomor 1 yang salah adalah C. Oke, gampang kan? Nomor 2. Before the experiment took place. Before took place, agree for instructions. Nah, kita lihat di sini yang B dulu. Took place ini verb ya. Verb ini took place, jadi di verb 2. Ya kan? Take, took, taken. Itu verb 2. Berarti di sini verb 2 kita lihat clue yang bisa membantu kita di soal apakah verb 2 ini tepat atau tidak. Kita lihat tahun-tahun tidak ada ya. Tahun lampau tidak ada. Cuman kita lihat di sini ada field lagi. Ini verb dan verbnya verb 2. Karena ini tidak digaris, maka acuan kita ini. Ini verb 2, ini verb 2 berarti udah cocok deh. Maka ini benar. Oke, before itu konektor, kita biarkan aja dulu. Kita lihat di sini instructions. Would respond to instruction. Oke, akan merespon terhadap instruksi. Nggak ada masalah ya, instruction kan kata benda ya. Setelah preposisi itu ada kata benda, ya nggak ada masalah. Setelah preposisi kan memang harus ada kata bendanya. Maka ini benar. Tinggal C dan A. Kita lihat agree for. Nah, di sini agree, kata kerja agree, itu preposisi yang mengikuti kata kerja agree ini hanya agree with, agree on, atau agree about, kemudian ada agree to. Jadi preposisinya itu hanya with, on, about, atau to. Jadi ini udah baku susunannya ya, nggak bisa seenak kita. Maka for tidak ada di sini kan, maka agree for tidak ada. Maka udah jelas ini salah. Agree for harus kita tukar menjadi salah satu dari ini, agree with, atau agree on, about, atau agree to. Oke, berarti di sini yang salah adalah C. Before, apakah ini benar? Before ini konektor di sini ya. Before konektor. Oke, di sini kalau konektor kan dia menghubungkan sentence dengan sentence. Setelah konektor itu harus sentence. Kita lihat di sini eksperimen subjeknya took place jadi predikat. Ini verb kan predikat. Oke, kemudian kita harus ingat ya, satu konektor, satu konektor berarti nanti ada 2 S, ada 2 P dalam sebuah kalimat. Satu konektor itu harus ada 2 subjek dan harus ada 2 predikat. Kalau ada 2 konektor, berarti nanti harus ada 3 subjek, harus ada 3 predikat.
Yang kita cari P-nya aja. Oke, biar cepat P-nya aja. Kita ketemu 2 konektor, berarti pastikan soal tersebut ada 3 predikat atau 3 P. Kita lihat ini di sini. Ini konektor ya, 1. Kemudian konektor satu lagi. Ini ada how. Nah, di sini ada 2 konektor. 1, 2. Jadi how ini konektor ya. Bukan kata tanya ya. Kalau kata tanya kan letaknya di awal sekali. Ada 2 konektor ya, berarti harus ada 3 P. 3 predikat. Kita harus cari benar tidak ada 3 predikat. Kita udah dapat 2 ya. Ini 1 predikatnya. Ini 2 predikatnya. Kemudian satu lagi ini. Would respond. Ini predikat kan? Udah benar dia 3 P. Berarti udah benar ini before ini. Sebagai konektor di sini. Oke. Yang P itu bagi adik-adik yang lupa, predikat itu verb dalam sebuah kalimat ya. Predikat itu terdiri dari verb, auxiliary, dan modal. Auxiliary apa aja? Is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had. Nah, itu dia yang auxiliary ya. Kemudian modal. Oke, nomor 2 itu yang salah adalah C. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Kita lihat di sini ada agreed with, discreetly, sama running. Di sini ada agreed with ya. Nah, di sini kita lihat lagi ya, agreed with. Ada ya, agreed with. Apakah tepat penggunaan agree with? Karena ada agree on, about, ada agree to. Kita lihat di sini satu-satu dulu ya. Ini namanya phrasal verb ya. Phrasal verb nama mataharinya. Jadi sebuah kata kerja itu diikuti oleh preposisi. Preposisinya apa itu sudah ditentukan. Jadi harus kita hafal. Tidak ada rumus menentukan preposisinya. Jadi di sini ada agree with. Kalau agree with itu setelahnya biasanya orang, people. Setuju dengan orangnya. People ya. Agree with itu orangnya. Agree with you. Kayak agree with him. Kemudian ada agree on. Agree on atau about. Ini maksudnya adalah antara si A dan si B itu sepakat. Memiliki kesepakatan. Itu ya, atau antara si A dan si B itu tidak sepakat. Nanti Miss kasih contohnya. Ini ada kesepakatan di sini. Kesepakatan. Kemudian ada agree to. Agree to. Agree to ini setuju untuk melakukan tindakan. Oke, berarti ada tindakan setelahnya itu. Action. To do action. Do action. Jadi setuju untuk melakukan sebuah tindakan. Contohnya misalnya, yang agree with. I agree with you. Dengan orangnya. Saya setuju dengan kamu. Oke, di sini orang. Setelah agree with berarti orang di sini. Kalau agree to misalnya the bank has agreed to. Nah, to lend me $5,000. Nah, agreed to. Nah, karena dia action ya, maka setelah to itu biasanya dia kata kerja. Ini verb. Oke, I agreed to move there. Oke, I agreed to move there. Itu pindah ke sana. Ini verb. Jadi karena dia action, maka sebagian besar itu diikuti oleh kata kerja. Kalau agree with itu dengan orang. Jadi berbeda dia ya. Jadi kita lihat di sini, apakah benar agree with? Salah ya. Agree with, discreetly tie a workman. Ini setelah with biasanya orang. Ini bukan orang. Tie a workman. Oke, ini ada tie ya kata kerja. Maka di sini seharusnya agree to. Oke, berarti ini udah yang salah. Ini yang salah B ya. Kemudian discreetly, ini aum ya, adverb of manner. Yang ada lili ini namanya adverb of manner.
Adverb of manner itu menerangkan kata kerja. Berarti udah benar ini ya. Ini Miss hapus. Spot yang sudah kita pelajari sebelumnya, kata benda diterangkan oleh kata sifat. Ya kan? Kalau kata kerja diterangkan oleh adverb. Oke, adverb tuh biasanya huruf akhirnya li. Ini tie. Ini kan verb ini ya, mengikatkan. Ini verb diterangkan oleh adverb. Ini adalah adverb, huruf akhirnya li. Seperti ini benar, C benar. Oke, running and leave it running. Ini running sebagai verb ing yang sendirian. Ingat ya, verb ing sendirian tanpa to be. Biasanya kan verb ing ini ditemani oleh to be ya. Sekarang verb ing-nya sendirian. Kayak ini running, tidak ada to be di sini. Tidak ada be-nya. Tidak ada to be-nya. Is, am, are, was, were, tidak ada di sini. Dia sendirian. Kalau dia sendirian berarti dia bisa sebagai objek, sebagai pilihannya dua, sebagai adjektif atau sebagai objek. Nah, ini kan leave it running. Nah, ini predikat. Ini objek kan, setelah predikat kan objek ini. Ini kan kata kerja ini. Oke. Nah, ini objeknya. Berarti ini runningnya sebagai kata sifat yang menerangkan si kata benda it ini. Berarti ini sebagai kata sifat yang menerangkan si it ini. Berarti tidak ada masalah di sini ya. Runningnya benar, tidak ada masalah. Kita lanjut soal nomor 4. A fair trade system could have the effect of making fair trade system making aggregate systems. A fair trade system, benar atau tidak penulisannya? Kita lihat di sini ya, kita cari predikatnya dulu. Ini predikat ya. Ini predikat, berarti ini sisanya adalah subjek ya. Subjek ini. Frasa. Apakah benar? Ya benar ya, tidak ada masalah. Cara menerjemahkan adalah sistem. Nah, ini ada E ya. Nah, kita mulai dari artikelnya dulu. Sebuah sistem perdagangan yang adil. Sistem perdagangan yang adil. Sebuah sistem perdagangan yang adil. Oke, berarti ini benar ya. Of making, setelah preposisi, kalau ada kata kerjanya kita jadikan verb ing. Of ini preposisi kan, maka ini making, benar. Agree with. Nah, ini salah lagi ya. Setelah agree with kan orang dengan orangnya. Maka di sini salah. Agree-nya yang salah. Seharusnya di sini adalah orang. Kalau agree with seharusnya di sini orang. Maka tidak cocok di sini agree with. Kita tukar menjadi agree to atau agree about. Oke, di sini representative systems. Sistem kata benda, ya kan, noun, diterangkan oleh kata sifat. If itu biasanya adalah kata sifat. Oke, berarti ini kata sifat menerangkan kata benda. Ini dah benar. Berarti nomor 4 yang salah adalah C. Nomor 5, amount of, with, but, instead of. Men do about the same amount of unpaid work. Jumlah ya, amount of, jumlah tidak ada masalah di sini ya. Ini benar ya. The same amount, jumlahnya sama. The same ya. Nah, di sini nampak di sini ya the same. Ini kan pasangan-pasangan kata. Kalau the same, pasangannya adalah as. Oke, the same as. Maka nggak cocok with di sini. Misalnya I have the same money as you. Jadi di sini the same. Ini the same ya. Pasangannya adalah as, tidak with. Kalau with salah dia. Oke, bukan with ya, tapi as. The same money as you. Maka di sini the same amount of an unpaid work around the house as. Maka yang salah di sini adalah B ya. Kita tukar menjadi S. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat di sini but ya. But konektor ya nggak ada masalah ya, setelahnya kan sentence ini. Ini subjek, ini predikatnya. Instead of. Oke, setelah instead of kan frasa, ini ada of ya, ini frasa. Cram into of morning. Ya, nggak ada masalah di sini ya. Ini benar. Oke, kita lanjut soal nomor 6.
Nah, nomor 6 ada with, came, along, as, sama its. Nah, di sini ada with. Benar tidak penggunaan with di sini? Kita cari predikatnya di sini ada came ya. Ini predikat ya. Kata kerja ini kan predikat ini. Predikat. Sebelum predikat berarti semuanya adalah subjek. Jadi dari with sampai stores ini adalah subjek. Ini subjek. Ya, yang namanya subjek berarti kan hanya boleh kata benda. Oke, yang namanya subjek hanya boleh noun, phrase, atau clause. Ya kan? Hanya boleh 3 ini. Clause itu konektor yang ada SP-nya. Clause itu konektor plus SP. Nah, di sini kita lihat with the evolution of designer stores. With ini kan preposisi ya. Setelahnya kan harus tidak boleh kata kerja. Nah, sampai sini kan dia frasa ini, evolution of designer stores. Frasa ini. Ya udah, nggak ada masalah di sini ya. With ini frasa, ini posisinya sebagai subjek. Maka with benar. Came. Came-nya verb 2. Nah, di sini apakah ada yang menunjukkan clue yang bisa membantu kita kalau tensesnya ini lampau? Sayangnya tidak ada ya. Keterangan waktu lampau tidak ada, tahun-tahun lampau juga tidak ada. Kemudian kata kerja lain yang di sini juga tidak ada. Kita biarkan aja dulu, karena tensesnya past tense tidak harus keterangan waktunya muncul. Jadi kalau keterangan waktu itu tidak harus muncul ya, gitu. Jadi kita biarkan aja dulu. Kita lihat yang C, along as. Maka soal ini sebenarnya gampang ya. Yang salah itu adalah C. Sama dengan the same as tadi. The same pasangannya adalah as. Oke, maka along itu tidak as, tapi along with. Memang seperti itu dia. Along preposisinya adalah with. Kalau the same pasangannya adalah as. Maka di sini yang salah adalah C. Along as kita tukar dengan along with. Oke, ada derived from, the verb of, the sama native from. Oke. Ada derived, preposisinya from. Benar tidak? Benar ya, berasal dari. Maka derived ini preposisinya memang from. Maka ini benar. Maka sekali ini Miss bilang ini kan kebanyakan di bagian 15 ini, soal-soal di bagian 15 ini kebanyakan soalnya tentang phrasal verb. Berarti ini benar. The bark of. Ini ada masalah ya. Kulit kayu. Derived from the bark of. Kulit kayu dari pohon cinchona. Maka di sini ini ada the, setelah D diikuti oleh kata benda. Ini kan kata benda ya, tidak ada masalah ya. Berarti ini benar. Ini benar. Nah, berarti yang salah di sini adalah D, native from. Native ini preposisinya adalah to. Derived from. Preposisinya. Native preposisinya adalah to. Maka di sini from harus kita tukar menjadi to. Oke, jadi yang salah nomor 7 ini adalah D ya. Nomor 8. Some plastic are derived of. Ada derived of, some are, sama entirely. Nah, sama dengan di atas ya, derive of. Derive itu preposisinya from. Nah, maka udah jelas nih yang nomor 8 yang salah adalah A. Of kita tukar menjadi from. B, C, ini paralel ya, ini ada N. Paralel dia. Some are semi-synthetic and some are entirely synthetic. Sama, kan sama paralelnya ini. Ini sintetik, D benar tidak? Sintetik adalah kata sifat. Oke, ingat yang IC, dia adalah kata sifat. Kata sifat diterangkan oleh aum atau adverb. Jadi ingat lagi ya, materi-materi sebelumnya. Adjektif menerangkan kata benda. Oke, kata benda dulu ya. Kata benda diterangkan oleh adjektif. Kata kerja diterangkan oleh adverb. Adverb itu ciri-cirinya biasanya ada lily di belakangnya. Beautiful, jadinya beautifully. Nah, kemudian noun diterangkan oleh kata sifat. Kata kerja diterangkan oleh
adverb, kata keterangan. Kemudian kata sifat ditenangkan oleh apa? Nah, kata sifat diterangkan oleh adverb juga. Jadi adverb tugasnya 2. Oke, di sini ya, menerangkan kata kerja, menerangkan kata sifat. Nah, ini kata sifat ya, maka diterangkan oleh ini adverb ya, ujungnya Lily. Maka ini D menerangkan kata sifat. Ini udah benar. Nomor 9. A higher percent of mammals. Ada percent di sini. Ini R ya. Ini ada R. Kita lihat satu-satu lebih banyak ya. Ini ada percent. Jadi penggunaan percent itu ada percent, ada percentage. Percentage. Kalau persen itu sebelumnya harus angka. 5%, 10%, 100%. Jadi harus angka 5, 10 atau berapa. Jadi harus angka dia. 5%, 10%, 100%. Tapi kalau percentage itu tidak boleh angka. Nah, maka di sini kita lihat di sini ya, percent. Yang digunakan di sini adalah percent. Maka salah ya, karena ini tidak angka. Ini adalah frasa. Maka di sini yang jelas yang salah adalah A. Seharusnya a higher percentage. Percentage of mammals. Oke, nah penggunaan preposisi predikatnya. Di sini kan predikatnya untuk jamak ya. Nah, kita lihat di sini untuk kata persen dan percentage yang menjadi subjek intinya adalah kata benda setelahnya. Kan setelah persen ini ditambahkan noun. Noun ada noun. Di sini juga ada noun. Misalnya 10% of the water in this area contaminated is atau are contaminated. Ini predikatnya kan? Ini predikatnya. Is contaminated atau are contaminated. Ini kan semua subjek ya. Ini semua subjek. Yang biasanya yang kita pelajari adalah kalau panjang seperti ini, kalau ada preposisi, subjeknya kan panjang nih. Maka yang menjadi subjek inti adalah yang sebelum of. Itu kan yang biasanya. Tapi khusus untuk persen, jika muncul kata persen, yang menjadi subjek intinya adalah kata benda setelahnya. Setelah persen ini. Berarti water. Inilah yang menjadi subjek intinya. Kalau persen itu subjek intinya adalah yang setelah persennya. Ini dia. Water itu tidak bisa dihitung kan? Kata bendanya nggak bisa dihitung dan selalu tunggal. Jadi kalau tunggal berarti di sini is ya, is contaminated. Walaupun di sini 10. Nggak ngaruh angkanya di sini ya. Karena yang jadi acuan, jadi subjek intinya adalah kata benda setelah persennya. Begitu juga dengan percentage. Nah, di sini kan persen kita tukar menjadi percentage. Setelahnya apa? Mammals. Mammalsnya jamak, maka are sudah benar di sini. Oke, ini with, threatens with, threatens terancam. Nah, ini memang with ya, threatens ini preposisinya memang with. Tidak benar, tidak ada masalah. Oke, then arbors. Ini arbors. Setelah then, itu kan posisinya, ini kan kalau di sini, ini mis hapus. Ini more, temannya kan then ya. Atau er, kawannya juga then. Ini kan er nih, higher person. Er, kawannya adalah then. Kemudian setelah then itu, pilihannya ada 3. Boleh subjek saja, boleh subjek predikat, boleh dibalik invert jadinya. Predikat subjek. Ini geser ya ke bawah. Ini er dan sama nih. Subjek saja boleh, subjek predikat atau dibalik predikat subjek. Ini dibaliknya, cara P S. Kalau jadi SP berarti birds are. Kalau subjek aja jadinya birds aja. Dan birds. Jadi pilihannya di sini dan birds,
dan birds are itu SP, kemudian dan are birds PS, predikat subjek. Predikat subjek. Itu dia. Jadi D benar di sini ya. 10. This 3 hours lecture. Nah, ini juga terlihat langsung kesalahannya. Lecture will review. Ini predikat ya, will-nya. Ini this 3 hours lecture. Lecture kata benda. Ini kan kata benda ya. Noun diterangkan oleh kata sifat. Maka hours-nya di sini ini satu kesatuan dia. Jadinya kata sifat. 3 jam perkuliahan. Maka hours-nya tidak boleh pakai S. Karena kata sifat tidak boleh pakai S. Kecuali kalau misalnya 2 lectures. 2 perkuliahan. Ya, 2 ya. Kalau 2 kata bendanya jadikan jamak. Tapi di sini 3 hours ini namanya adalah compound adjective. Jadi dia menerangkan si kata bendanya. Lecture yang bagaimana? Perkuliahan yang seperti apa? Perkuliahan yang panjangkah? Perkuliahan yang pendekkah? Perkuliahannya seperti apa? Maka 3 hour ini menerangkan si lecture. Karena dia menerangkan lecture, maka dia jadinya adalah kata sifat. Yang namanya kata sifat tidak boleh ditambah S. Jadi walaupun di sini 3 ya, tapi dia nama di sini. Berfungsi menjelaskan si lecture. Berarti seharusnya 3 hour lecture aja. Ya, atau 2 hour lecture. Perkuliahan 2 jam, perkuliahan 3 jam. Oke, misalnya ada macam-macam perkuliahan ya, perkuliahan yang mana gitu. Oke, perkuliahan yang 2 jam, ada perkuliahan yang 3 jam. Berarti kan 3 hour, 2 hour fungsinya sebagai kata sifat yang menjelaskan lecture. Ini kata sifat yang menjelaskan lecture. Yang namanya kata sifat tidak boleh ditambah S di sini. Tidak boleh ditambah S. Ini kan ada 3. Iya, 3. Tapi dia menjelaskan si lecture. Ini menjelaskan si lecture. Nah, itu ya. Maka yang salah di sini adalah A. Kita lanjut nomor 11. Habitat loss and habitat degradation. Kehilangan habitat dan penurunan habitat. Nah, ada masalah ya. Ini kata benda. Ini kata benda. Tidak ada masalah di sini. Habitat loss dan habitat degradation. Ini A. B benar. Affect, mempengaruhi. 90. Ini salah lagi ya. Percentage. Ini ada angka. Kalau ada angka, maka setelahnya hanya persen aja. Kalau percentage sebelumnya frasa. Ini angka. Kalau angka ya persen. Maka yang salah di sini adalah D. 12. Withdrawals met before the start of the second class were received. Nah, ini ada met, ada receive, percentage, minus. Kalau mau cepatnya ini nampak ya, percentage ini ada angka. Kalau angka tidak percentage ya, tapi persen. Maka yang salah di sini udah pasti C ya. Ini ada will, receive. Setelah will, modal harus verb asli. Maka ini benar. Oke, minus the registration fee. Oke, dikurangi biaya pendaftaran. Tak ada masalah di sini ya, minusnya. Nah, yang made kenapa dia benar? Nah, kita lihat di sini ya. Made ini kan bisa verb 2, bisa verb 3 kan? Jadi verb 1-nya make, verb 2-nya made, verb 3-nya juga made. Nah, di sini kalau dia verb 2, ini kan verb 2, ini verb 3 ya. Ini verb 1-nya. Kalau kita anggap dia verb 2 di sini, made ini, maka artinya pasti aktif. Withdrawals, membuat sebelum. Penarikan, karena withdrawals ini kan penarikan membuat sebelum mulainya kelas kedua. Maka artinya nggak bisa di sini. Aktif membuat. Oke, misalnya I made cake.
Yesterday. Yesterday. Saya membuat kue kemarin. Kan membuat ini, bukan dibuat ya. Ini kan aktif jadinya. Kalau ini verb 2 jadinya aktif juga. Penarikan membuat kemarin, penarikan membuat sebelum mulainya second class. Tidak mau dia. Maka di sini artinya passive withdrawals yang dibuat sebelum dimulainya second class. Berarti di sini artinya pasif. Kalau pasif berarti dia verb 3. Verb 3 dia. Nah, verb 3-nya di sini kan pasifnya nggak ada to be nih. Kenapa dia benar? Ya, dia jadinya kata sifat. Verb 3 yang sendirian tanpa to be, berarti dia adalah kata sifat. Dia adalah kata sifat. Jadi verb 3 itu tanpa adanya to be di sini. Nggak ada to be-nya, maka dia adalah berfungsi sebagai kata sifat. Yang namanya kata sifat, dia menerangkan kata benda. Nah, di sini kata bendanya mana diterangkan ini dia, withdrawals. Jadi ini adalah kata sifat, made-nya yang menerangkan kata benda, withdrawals. Nama materinya apa ini? Reduce adjective clause atau reduce adjective clause atau present participle atau present participle. Oke, nah itu dia untuk soal nomor 12. Yang salah adalah C. Nah itu dia. Dan bagi teman-teman adik-adik yang mau memesan ebook dari kumpulan soal-soal TOEFL yang dibahas di channel ini beserta pembahasannya, itu bisa chat WA ya ke nomor ini. Nah, bagi kalian yang mau dan bagi teman-teman adik-adik yang mau privat atau mau belajar TOEFL atau mau belajar grammar dari dasar, itu juga bisa lewat nomor ini. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.